Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umar bin Khattab merupakan sosok yang tegas dan terkadang sifatnya itu membuatnya lebih keras dalam menghadapi sejumlah persoalan. Seperti saat dimintai pendapat mengenai tawanan perang Badar, Umar mengusulkan agar semua tawanan dihabisi nyawanya. Berbeda dengan Abu Bakar, sifatnya yang lembut mengusulkan agar tawanan dibebaskan dengan syarat membayar tebusan. Watak keras Umar ini sebenarnya sudah bawaan sejak lahir. Sebelum masuk Islam, ia dikenal sebagai musuh Nabi Muhammad SAW yang ditakuti. Ia tidak segan mengintimidasi setiap umat muslim yang ditemuinya. Setelah mu'alaf, Umar berubah menjadi pembela dakwah Rasul yang disegani tanpa kehilangan sifat tegasnya. Di sisi lain, ia merupakan sahabat yang sangat taat pada Nabi Muhammad SAW. Salah satu kisah ketegasan Umar yang menarik adalah saat ia berbicara pada Hajar Aswad. Sekali waktu ia menyaksikan Rasulullah mencium Hajar Aswad. Sebagai muslim yang sangat loyal dengan sunnah Rasul, Umar pun mengikutinya. Hanya saja sebelum mencium batu hitam itu, ia mengatainya seolah sedang berbicara kepada seseorang yang sedang ia marahi. "Sungguh aku tahu kau ini hanya batu yang tidak bisa berbuat apa-apa. Andai saja Nabi tidak menciummu, aku pun tak akan pernah menciummu." Kisah ini dicatat Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin dengan mengutip hadis riwayat Imam Bukhari sebagai berikut. Sesungguhnya Rasulullah SAW mendatangi Hajar Aswad dan menciumnya. Umar bin Khattab kemudian berkata kepada Hajar Aswad, "Sungguh aku tahu bahwa kau hanya batu, tidak bisa memberikan mudarat dan manfaat. Sungguh, andai aku tidak melihat Nabi SAW menciummu, niscaya aku pun tidak akan menciummu." Hadis riwayat Bukhari. Dalam redaksi hadis sedikit berbeda disebutkan, sesungguhnya Umar bin Khattab berkata kepada rukun Hajar Aswad, "Sungguh aku mengetahui bahwa kamu hanyalah batu yang tidak bisa mendatangkan mudarat maupun manfaat. Namun kalau bukan karena aku telah melihat Nabi SAW menciummu, tentu aku tidak akan menciummu." Maka dia menciumnya lalu berkata, "Kenapa pula kita harus berlari-lari kecil? Sungguh kami telah menyaksikan orang-orang musyrikin melakukannya, namun kemudian mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Dia berkata lagi, "Berlari-lari kecil ini adalah sesuatu sunnah yang telah dikerjakan oleh Nabi SAW, dan kami tidak suka bila meninggalkannya." Hadis riwayat Abdullah bin Umar. Setelah Umar mencium batu itu, ia menangis dengan keras dan menoleh ke belakang. Ternyata ada Ali bin Abi Thalib. Umar berkata, "Wahai Abul Hasan, Ali bin Abi Thalib, disinilah tempat menumpahkan air mata dan doa-doa yang dikabulkan." Ali kemudian berkata, "Wahai Amirul Mukminin, Hajar Aswad ini bisa memberi mudarat dan manfaat." "Bagaimana mungkin?" kata Umar. "Sesungguhnya ketika Allah mengambil janji atas keturunan Adam, Dia menetapkan suratan dan meletakkannya pada Hajar Aswad. Batu tersebut akan menjadi saksi bagi umat muslim yang menepati janjinya. Demikian pula menjadi saksi bagi orang kafir yang mengingkarinya." Jawab Ali menjelaskan. Penjelasan Ali ini mengacu pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat 173 tentang janji yang disanggupi anak cucu Adam saat masih dalam alam arwah. Lebih lengkapnya Az-Zabidi dalam Idhafus Sadatil Mutakin mengisahkan begitu Allah selesai menciptakan Nabi Adam, diusaplah punggung Adam dan keluar keturunan-keturunannya yang berjanji kepada Allah untuk menyembah dan menaatinya. Janji itu ditulis dalam sebuah kertas yang dimasukkan ke mulut Hajar Aswad. Kelak di akhirat, batu mulia itu memiliki kedua mata dan mulut untuk menjadi saksi atas janji anak cucu Adam dahulu. Sekilas sikap Umar terhadap Hajar Aswad tersebut seolah menunjukkan dirinya tidak mempercayai keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh batu mulia itu. Tapi jika ditelisik lebih dalam, ada hikmah besar di balik ucapannya. Saat peristiwa ini terjadi, kualitas keimanan masyarakat Mekah yang belum kokoh, mengingat mereka belum lama memeluk Islam. Ucapan Umar tersebut untuk mengantisipasi agar jangan sampai orang-orang meyakini ada batu yang bisa memberi mudarat dan manfaat dengan sendirinya, sebagaimana dulu orang Arab jahiliyah meyakini berhala-berhala memiliki kemampuan sedemikian.
Jadi Umar tetap meyakini sejumlah keistimewaan yang dimiliki Hajar Aswad, termasuk bisa melebur dosa dengan mencium atau menyentuhnya. Hanya saja Umar menyesuaikan sikapnya itu di tengah-tengah masyarakat Mekah agar tidak terjadi salah persepsi. Selain itu, hikmah lain dari sikap Umar tersebut menunjukkan ketaatan seorang umat Nabi untuk menjalankan sunnah Rasulnya. Kesediaan Umar mencium Hajar Aswad atas dasar ittiba, mengikuti perbuatan Nabi, merupakan bukti ketakwaan. Umar tidak bertanya apa sebabnya Nabi mencium batu tersebut. Ia hanya mengikuti apa yang Nabi lakukan. Dalam agama Islam ada banyak ibadah-ibadah yang didasarkan adalah ittiba. Itulah kisah Umar bin Khattab berbicara pada Hajar Aswad. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.